Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang bagaimana ketika kita akan menghadapi batang kopi yang terlalu rapat dalam segi penanaman. Tentunya itu semua tergantung dari skill sudah teman-teman, tergantung dari skill kita, tergantung dari kejelian kita, tergantung dari kemahiran kita dalam perawatan kopi. Satu contoh di hadapan kami ini ada satu batang kopi yang agak rapat tanamannya, jadi dari batang bawah sampai batang atas ini kisaran 2 meter teman-teman, kisaran 2 meter. Jadi bisa dipastikan ini tanaman 2 meter persegi. Ini pun kami melakukan penanaman kopi ini dulu, bukan kami yang langsung tanam, karena ini statusnya saya hanya meneruskan dari orang tua, yang mana dulunya orang tua itu hanya sebatas menyuruh orang-orang, teman-teman. Ini pun hikmah, mayoritas 80% di kebun kami ini. Perlu nanti kita review di atas yang klon-klon yang lain seperti apa perkembangannya. Dan untuk mengantisipasi tumpang tindihnya bahan-bahan tersebut, seperti ini diumpamakan ini sama batang ini. Jadi yang batang di atas ini jangan kita lakukan penyimpanan bahan ini sampai dia mencapai B3. Jangan sampai B3, karena ketika sampai B3 maka dia akan tumpang tindih pada batang yang di bawah ini. Ini akan ketumpang tindih teman-teman. Ini pun hikmahnya seperti ini. Untuk saat ini alhamdulillah buahnya sudah hampir kelihatan betul. Ini masih akan membesar. Jadi perlu diketahui bahan yang ini, nih kita review yang di atas. Nah, ini yang di atas teman-teman. Yang di atas barusan ini jangan sampai memasuki B3. Cukup kita lakukan penyimpanan bahan ini hingga ini mencapai B2 saja. Jadi kita pelihara kembali bahan-bahan tersebut. Jadi pada intinya kita bisa menyimpan bahan ini meskipun dalam memasuki B1 seperti ini. Ini bahannya kita pelihara ini. Ini pun masih B1 teman-teman. Karena untuk meminimalisir tumpang tindihnya bahan ini pada batang yang di bawah barusan itu. Itu trik ketika kita akan melakukan penyimpanan bahan di batang kopi yang tanaman itu terlalu rapat. Jadi bisa kita akali, bisa kita, bukan kita akali sih, bisa kita siasati tergantung dari skill kita. Kalau masalah seperti itu. Ini pun sama. Nih. Yang ini hanya memasuki B2 rata-rata ini. Karena ranting kopi itu biasanya full ngatumnya itu sampai memasuki B2 teman-teman, sampai B2 yang di bawah tuh. Ini pun B2, jadi sudah kita simpan tuh bahan-bahannya nih, banyak sekali kita simpan, tinggal kita sortasi nanti gampang kalau masalah sortasi bahan. Ini pun masih memasuki B2 yang di bawah, yang di atas ada yang B2, ada yang B1. Jadi yang B1 seperti ini baru bisa kita lanjutkan kembali nanti di bahan lanjutannya. Ini pun B2, B1 yang ini. Rata-rata di kebun kami tanaman itu hanya mencapai B2 ketika kami melakukan penyimpanan bahan. Untuk B2-nya kita langsung lakukan pemangkasan teman-teman. Nih, seperti inilah. Mekar dia nih. Ini pun B1 B2, B1 B2, seperti itu mainnya. Ini SS. Sengaja kita tidak tidak rawat dengan maksimal. Ini bukannya tidak kita rawat, namun yang ini ada di pinggir jalan, yang ini seperti ini SS-nya. Ada di pinggir jalan, maka banyak yang ngambil nih interest-interestnya nih. Nih. Ini diambil orang-orang nih, bekas diambil orang-orang. Tip dari kami, ketika jenengan itu akan melakukan penyambungan jenis baru yang unggul, sebaiknya jangan dilakukan penyambungan di pinggir-pinggir jalan teman-teman.
jangan dilakukan di pinggir jalan. Maka yang terjadi nih, dipotong langsung nih. Ketika B2, lanjutan B2 dia akan dipotong langsung. Pokoknya namanya orang ngambil ya seenaknya. Yang paling bagus biasanya. Jadi tip dari kami, jangan ditaruh di pinggir jalan. Satu. Yang kedua kalinya, kalau sudah terlanjur diambil sama orang-orang, ya kita mau gimana lagi. Kita harus ikhlas, kita harus ridho dengan itu, supaya orang yang ngambil itu bisa berkah juga nanti pendapatannya. Satu. Yang kedua kalinya, kasihan juga kalau kita tidak ikhlas, maka itu akan menjadi beban seumur hidupnya, akan menjadi beban di kemudian hari, sehingga dia akan menanggung dosa yang seterusnya. Kasihan, jadi ikhlaskan aja. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia akan lebih sadar bahwasanya apa yang dia perbuat itu telah merugikan orang lain. Ya, kuncinya kita harus berdoa juga. Doakan orang-orang yang seperti itu moga cepat sadar. Juga seperti itu. Tuh. SS-nya juga seperti ini. Wih. Udah SS. Itu hikmah juga nih. Kalau kemarinnya masih mata yuyu nih, nggak begitu kelihatan nih. Seperti itu hikmahnya. Ada yang B1, ada yang B2. Ini pun nggak nyampe 2 meter kayaknya nih. Dari batang SS ini sama batang hikmah ini. Nggak nyampe 2 meter. Yang itu paling tidak lanjut hanya ke B2. Yang itu pun hanya lanjut ke B2. Namun ketika B1 kita pelihara kembali B2-nya. B0-nya yang seperti itu. Nah, ini B0. Ini masih memasuki B1, kita simpan B0 kembali, maka yang ini akan lanjut ke B2 hanyalah sebatas toleransi saja. Kita mempunyai bahan B0 yang sangat bagus untuk tahun berikutnya, maka kita akan pangkas yang lanjutan ke B2-nya ini. Kira-kira seperti itu. Kalau trik dari kami ketika menghadapi tanaman yang begitu rapat. Ini pun masih B1 SS. Ini pun B1 untuk saat ini. Namun kita simpan bahannya kembali itu. Jadi mendung teman-teman. Ini dari bawah hikmah juga nih. Tuh, kalau kita syuting dari bawah seperti ini, nggak kelihatan teman-teman. Buahnya nggak kelihatan kalau dari bawah. Ini kalau dari atas, ini B2 kita pangkas nanti, bisa kita ambil ini ujungnya ini, kalau sekiranya akan menutupi buah yang seperti ini nanti kita bisa ambil yang ini. Itulah cara kami untuk mengantisipasi tumpang tindihnya bahan-bahan. Ini hikmahnya seperti ini. Untuk saat ini pun belum kelihatan betul. Nanti kalau sudah bulan 3 ataupun bulan 4 baru biasanya kelihatan betul teman-teman. Mengkilap udah. Buahnya udah mengkilap teman-teman. Itu pun buahnya seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.